Cegah narkoba, Ditjen Pemasyarakatan gelar razia di lapas. Gubernur Julius tinjau Kek Bitung. Melihat kemegahan Palindo megalitik di Lembah Bada. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Davis Pinantoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Utara menggelar razia di Lapas Kelas 2 Manado pada Rabu malam. Razia ini bertujuan mencegah peredaran narkoba dan membatasi penggunaan telepon genggam oleh warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi, melakukan inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado pada Rabu malam. Petugas lapas melakukan sidak di ruang-ruang para warga binaan permasyarakatan. Dalam sidak itu sejumlah benda berhasil diamankan, namun tidak ditemukan narkoba dan telepon genggam. Sidak ini merupakan langkah awal dan pihaknya akan terus melaksanakan razia secara mendadak tanpa sepengetahuan Kepala UPT atau Unit Pelaksana Teknis. Terima kasih, memang ini adalah merupakan tugas rutin yang akan kita laksanakan selanjutnya, apalagi saya baru melaksanakan tugas di Sulawesi Utara ini. Saya ingin bahwa lapas dan rutan itu bersih dari peredaran HP maupun narkoba. Jadi ini kita laksanakan untuk memastikan bahwa di lapas Manado ini tidak ada handphone maupun narkoba. Sanksinya kalau memang dia narkoba itu tetap akan kita tambah lagi kasusnya, kita laporkan kepada aparat penegak hukum. Tapi kalau masalah HP itu tetap melaksanakan hukuman disiplin. Ya, itu dengan pencabutan hak-haknya seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan yang lainnya. Jika ditemukan adanya warga binaan mengedarkan narkoba dan telepon genggam, maka pihaknya melaksanakan hukum disiplin berupa pencabutan hak seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan lainnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dugaan aktivitas judi sabung ayam muncul di Desa Poowo Barat, Kabupaten Bone Bolango. Aktivitas ini disebut sudah berlangsung sejak 2 bulan dan memicu protes warga. Dugaan aktivitas judi ayam di Desa Poowo Barat, Kabupaten Bone Bolango menjadi perbincangan warga. Kepala desa menyebut aktivitas ini diduga telah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Aparat desa telah menerima sejumlah pengaduan ketidaknyamanan dari masyarakat dengan adanya aktivitas tersebut. Upaya mediasi antara aparat desa dan pihak terkait sudah dilakukan, namun belum menemukan kesepakatan. Dalam hal ini, upaya kami dari pemerintah itu sudah melakukan mengundang kepada yang bersangkutan untuk disampaikan bahwa hal ini kalau boleh dihentikan karena menyangkut masalah begitu banyak laporan masyarakat di mana ini sangat merugikan dan tentunya generasi kita yang ke depan. Aktivitas ini mungkin sudah 2 bulan kemarin. Ya, 2 bulan kemarin itu pun saya selaku pemerintah tidak tahu pasti, nanti saya melihat banyak orang berkumpul. Terus saya tanya ada apa sebenarnya di situ. Dibilang ada nyambung ayam, ada. Sorotan terhadap aktivitas ini juga datang dari masyarakat. Sejumlah massa melakukan demonstrasi dan mendesak polisi agar menindaklanjuti. Polisi menyebut baru menerima informasi dan akan segera melakukan penyelidikan. Unit kecil lengkap penindakan juga akan dibentuk sebagai tindak lanjut. Pengecekan dan apabila akan ditemukan benar telah terjadi perjudian, itu jelas tentunya itu tindak pidana. Langsung akan dilakukan penegakan hukum. Bukan sekedar dibubarkan, tapi akan dilakukan penegakan hukum. Termasuk pelaku-pelaku tentunya akan dikenakan pidana. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo.
Sementara itu, saudara, seorang pria pelaku pencurian motor di sebuah kos-kosan di kota Gorontalo diringkus polisi. Pelaku ditangkap saat hendak menjual motor hasil curian. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di salah satu kos-kosan di kota Gorontalo. Motor korban digasak pelaku saat terparkir di depan kamar dengan kondisi kunci masih tergantung. Korban baru menyadari kehilangan saat pagi hari ketika motor sudah tidak berada di parkiran. Setelah penyelidikan tim reserse Polresta Gorontalo Kota, pelaku berhasil ditangkap saat akan menjual motor hasil curian. Sehingganya tim operasional kami, tim Jatan Ras Raja Wali Polresta Gorontalo Kota, melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan. Sehari berikutnya mendapatkan informasi dari cepu ataupun informan bahwa akan ada yang menjual motor dengan ciri-ciri sesuai laporan, yaitu motor Yamaha Aerox. Kemudian tim berhasil melakukan penangkapan serta barang bukti telah dilakukan penyitaan. Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Polresta. Kemudian kami jerat pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yaitu tentang curanmor, dipidana penjara paling lama 7 tahun. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, kunci dan STNK yang saat kejadian berada di dalam jok motor. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana hingga 7 tahun penjara. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke berita lainnya, saudara. Mantan Ketua Sinode Hein Arina dan Ketua Sinode Gemim saat ini Adolf Wenas diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Sulawesi Utara belum lama ini. Mereka diperiksa terkait dugaan penggelapan uang pengganti korupsi 5,2 miliar di Kejaksaan Negeri Manado. Penyelidikan kasus dugaan penggelapan dana 5,2 miliar milik Yayasan Gemim terus bergulir di Polda Sulawesi Utara. Nama-nama penting sinode satu persatu dipanggil untuk dimintai keterangan. Pada beberapa hari lalu, Hein Arina dan Adolf Katuuk Wenas diperiksa penyidik di Reskrimum Polda Sulawesi Utara. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan uang pengganti 5,2 miliar rupiah dalam kasus korupsi Sinode Gemim. Jadi mereka memanggil Pak Hein Arina terkait dengan uang 5,2 miliar. Dan kami sudah jelaskan. Dan ada 5,2 miliar ini diambil dari atau bersumber dari kedua yayasan. Dan kami ingatkan bahwa dalam anggaran rumah tangga yayasan, kedua yayasan sudah sangat jelas sekali tertulis bahwa semua aset yang ada di yayasan itu milik Sinode Gemim. Jadi logika berpikir apapun yang ada di yayasan Gemim, baik aset Kermenas maupun Medika, itu milik Sinode Gemim. Jadi uang yang dititipkan itu 5,2 adalah uang dari Gemim. Diketahui bahwa uang pengganti 5,2 miliar rupiah tersebut diambil dari dua yayasan, yaitu Yayasan Medika dan DSAZR Wenas. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Info lainnya, saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Mobagu, Sulawesi Utara terus mengintensifkan operasi penertiban knalpot racing atau knalpot brong di sejumlah titik di wilayah Kota Mobagu. Hasilnya, petugas masih menemukan sejumlah pengendara yang nekat menggunakan knalpot tidak standar. Meskipun razia knalpot racing atau knalpot brong intens dilakukan di wilayah Kota Mobagu, Sulawesi Utara, namun tetap saja ditemukan sejumlah kendaraan yang nekat menggunakan knalpot tidak standar. Para pelanggar yang terjaring langsung ditindak tegas dengan tilang di tempat. Bahkan pengendara yang terjaring operasi knalpot racing diwajibkan mengganti knalpot racing sebelum meninggalkan kantor Satuan Lalu Lintas. Operasi penertiban knalpot racing terus dilakukan sebab penggunaan knalpot brong sangat meresahkan warga. Selain menimbulkan kebisingan, knalpot juga mengganggu kenyamanan warga terutama saat waktu ibadah. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Mobagu juga menghimbau agar masyarakat untuk tidak lagi menggunakan knalpot racing, selain melanggar aturan juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban. Ini Satuan Lalu Lintas terus sampaikan kepada masyarakat sebagai perpanjangan selain kami juga humas
Humas Polres, FB Lalu Lintas, Instagram, kami mengajak masyarakat dari sekarang hentikan penggunaan knalpot brong. Sekali lagi hentikan penggunaan knalpot brong. Kita cinta kedamaian, ketentraman, sehingga masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya tidak terganggu. Ini menjadi fenomena besar, bukan cuma di Kota Mobagu, di daerah Sulawesi Utara. Ini fenomena knalpot brong ini menjadi perhatian khusus dari masyarakat. Petugas memastikan operasi penertiban ini akan terus dilakukan hingga penggunaan knalpot brong di Kota Mobagu benar-benar dapat ditekan, sehingga sosialisasi juga dilakukan di sekolah-sekolah serta toko dan bengkel agar tidak lagi menjual knalpot brong secara bebas kecuali untuk keperluan tertentu. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi Gubernur Julius tinjau KEK Bitung. Sudah 10,5 triliun rupiah investasi masuk. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meninjau langsung lahan kawasan ekonomi khusus KEK Bitung pada Kamis pagi. Julius bilang hingga saat ini investasi yang masuk sudah mencapai 10,5 triliun rupiah dan masih akan bertambah. Kawasan ekonomi khusus atau KEK Bitung hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan dan telah menjadi tuan rumah atas 14 investor atau tenan, di mana sebagian besar bergerak pada sektor pertanian dan pengelolaan limbah kertas dengan jumlah investasi sebesar 10,5 triliun dengan potensi penambahan investasi yang masih terbuka lebar. Gubernur Julius Selvanus bersama jajaran didampingi para stakeholder melakukan peninjauan atas lahan KEK Bitung yang berdiri di atas lahan seluas 534 hektar, di mana lahan pemerintah provinsi adalah seluas 92,7 hektar pada Kamis pagi kemarin. Diterangkan Selvanus, investasi sebesar 10,5 triliun rupiah ini belum merupakan angka final, di mana telah masuk penawaran sejumlah investor lainnya. Salah satu yang menjadi prioritas Pemprov Sulut adalah akan masuknya pabrik pengelolaan produk komoditi pertanian pala yang merupakan salah satu produk pertanian andalan Sulawesi Utara. Adalah daya saing daerah. Kalau suatu daerah nggak punya KEK, katanya investor malas datang. Ya. Nah, kita sudah berterima kasih pemerintah daerah, PUPR, RI membantu kami membuatkan jalan. Kita lihat sudah sangat gagah sekali. Ini lebih mudah untuk kita menawarkan. Saat ini yang sudah masuk 10,5 triliun di 2026 ini dan akan meningkat terus karena kita ada rencana pabrik pala, pabrik pala yang nanti punya pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga di sini. Pala kita kan hilirisasinya belum ada. Ya, ini ya bagian dari prioritas kita juga. Sistem investasi KEK Bitung khususnya lahan milik Pemprov Sulut sendiri akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dengan memaksimalkan hasil investasi untuk meningkatkan PAD Sulawesi Utara. Edward Siwi, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Sementara itu, aktivitas operasional Pelabuhan Manado triwulan 1 tahun 2026 menunjukkan performa yang menguat. Sejumlah indikator utama tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode tahun sebelumnya. General Manager Pelindo Regional 4 Manado, Nur Laila Arbi menyampaikan pertumbuhan terlihat pada 3 sektor utama, yakni kunjungan kapal, pergerakan barang, dan jumlah penumpang. Untuk kunjungan kapal tercatat sebanyak 452 call sepanjang triwulan 1 tahun 2026. Realisasi ini berada di kisaran 97% dari target RKAP. Meski belum sepenuhnya memenuhi target angka tersebut, tetap mencerminkan lonjakan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan capaian tahun lalu. Di sisi lain, arus barang menjadi sektor dengan pertumbuhan paling mencolok. Sementara itu, volume yang tercatat mencapai 43.554 ton. Untuk itu, hingga akhir Maret 2026, tercatat sebanyak 168.000 lebih penumpang menggunakan layanan pelabuhan.
Jadi menjelang kinerja operasional pada posisi triwulan 1 tahun 2026 itu menunjukkan pertumbuhan yang bisa dibilang cukup sehat. Karena kalau dari sisi kunjungan kapal itu mengalami peningkatan, kemudian dari sisi yang khususnya kenaikan arus barang atau barang yang dibongkar maupun dimuat itu bisa mencapai hampir 358% dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk dari sisi arus penumpang sendiri, kami juga melihat ada peningkatan sekitar 120% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, hal ini berarti menunjukkan bahwa memang Pelabuhan Manado ini semakin dibutuhkan dan semakin vital, dan juga secara paralel menunjukkan bahwa ada pertumbuhan atau pergerakan ekonomi yang berasal dari daerah-daerah asal maupun tujuan dari kapal-kapal yang berhenti di Pelabuhan Manado. Dengan capaian ini tentunya Pelabuhan Manado semakin mengukuhkan perannya sebagai pusat distribusi logistik sekaligus pintu utama mobilitas transportasi laut di kawasan tersebut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke info lainnya, Saudara. Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan kick-off meeting penegasan batas desa bagi pemerintah di 3 kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah di Manado Rabu pagi. Kemendagri menargetkan lewat bantuan teknis program ILA SPP, penegasan batas di 457 desa di 3 daerah tersebut akan rampung. Pemerintah pusat terus mendorong penyelesaian batas desa di seluruh Indonesia. Kemendagri menargetkan sebanyak 5.000 penegasan batas desa di seluruh Indonesia akan rampung hingga 2029. Sementara di tahun 2026, penyelesaian penegasan batas desa di Pulau Sulawesi dimulai dari 3 kabupaten, yakni Bolaang Mongondo 200 desa, Donggala 154 desa, dan Toli-Toli 103 desa, dengan total 457 desa. Ratusan desa ini adalah daerah yang belum memiliki batas desa secara definitif. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Laode Ahmad Bolombo bilang, kegiatan penegasan batas desa lewat program ILA SPP ini akan meliputi serangkaian proses tahapan, mulai dari sosialisasi, pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa, hingga produk akhirnya rencana peraturan Bupati tentang batas desa. Depannya, kalau hari ini memang capaian existing kondisi hari ini itu sekian persen begitu ya, 14, sekian persen tadi, kita akan dorong secara berangsur-angsur dan bertahap. Memang on target tidak begitu banyak, tapi mudah-mudahan setelah kami akan evaluasi dengan teman-teman kementerian lembaga, melihat antusias dan kesiapan akselerasi dorongan dari setiap pemerintah daerah, komitmen untuk dukungan juga membersamai program penegasan batas desa ini, ya kan? Ini juga tentu akan targetnya juga semakin signifikan. Ini penegasan batas desanya. Laode juga berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dan berkomitmen untuk mendukung upaya penegasan batas desa agar bisa selesai sesuai target. Selain itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan hingga ke tingkat pemerintah desa guna mendorong partisipasi aktif masyarakat. Ini menjadi bagian kebutuhan kami di daerah, dan pemerintah daerah dari awal memang sudah mempersiapkan, jadi peta dasarnya sudah ada. Nah, tinggal soal penegasan secara administratifnya, ya, karena ini semua membutuhkan persiapan pendanaan, sehingga Pemda memang mengalami keterbatasan itu, dan kami percaya kalau dukungan semua pihak, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bisa sepenuhnya, maka ya kami targetkan tahun ini harus selesai. Data Kemendagri menyebut dari total 75.266 desa di Indonesia, baru 10.000 lebih desa yang sudah selesai batas desanya atau baru 14,5% dari total keseluruhan desa. Percepatan penetapan dan penegasan batas desa sangat penting guna kepastian hukum, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Universitas Terbuka Manado menggelar wisuda bagi para lulusan diploma dan sarjana tahun akademik 2025-2026 di Ballroom 4 Points by Sheraton Manado pada Kamis pagi. Sehari sebelumnya, pengurus Ikatan Alumni Universitas Terbuka Manado periode 2026-2031 telah dikukuhkan.
Suasana haru dan bahagia menyelimuti Ballroom 4 Point by Sheraton Manado Kamis pagi. Pasalnya ratusan wisudawan dan wisudawati resmi menyandang gelar sarjana telah melalui proses panjang perkuliahan di kampus Universitas Terbuka Manado. 373 wisudawan yang dilantik di waktu bersamaan langsung menerima ijazah dalam rangkaian prosesi wisuda yang dipimpin dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang mewakili Rektor Universitas Terbuka, didampingi Direktur Universitas Terbuka Manado, Hendrikus Ivoni Bambang Prasetyo bersama jajaran. Para wisudawan ini berasal dari 4 fakultas, yakni Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Ekonomi Bisnis. Pihak kampus berharap para wisudawan wisudawati ini mampu menjawab tantangan zaman saat ini sesuai bidang ilmu dan kompetensi yang dimiliki. Jadi kalau dari lulusan mungkin ada sekitar 1.200-an ya Pak Direktur ya. Tapi yang kali ini di wisuda itu sekitar 373 mahasiswa ya. Kemudian tentunya menghadapi era globalisasi sekarang, perkembangan, kita berharap bahwa para alumni kita bisa berperan menjadi agen perubahan begitu dengan menerapkan, mengimplementasikan teori-teori pengetahuan yang sudah diperoleh dari UT ya, diterapkan di tempat bekerja, bahkan kami berharap mereka menjadi inovator-inovator ya di masyarakat. Sehari sebelumnya, Ikatan Alumni Universitas Terbuka Wilayah Manado resmi dilantik oleh Ketua Ikatan Alumni Universitas Pusat Maijen TNI Purnawirawan Ero Kusnara. IKA Universitas Terbuka Wilayah Manado periode 2026-2031 dinakodai Makudali Kamahati Latu dan Sekretaris Gita Trivena Lepar. Terbentuknya kepengurusan IKA Universitas Terbuka Manado ini diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan jejaringan serta kegiatan pengabdian bagi masyarakat. Lah yang dipercaya untuk menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka di Manado ini. Harapan kami ke depan dari DPP tentu kita harus saling bahu-membahu dalam melakukan kegiatan untuk kebaikan organisasi, tentu dengan melaksanakan program-program ke depan yang telah direncanakan dan telah digagas oleh DPP yang nanti juga pelaksanaan tentu di wilayah. Ini juga ada beberapa program yang unggulan yang sedang kami lakukan dari DPP. Yang pertama adalah kita melaksanakan satu kegiatan kolaborasi. Pengurus pusat menitipkan pesan kepada pengurus IKA UT Wilayah Manado dalam mendorong kolaborasi dan sinergi antara alumni dan instansi sehingga bisa berdampak nyata bagi masyarakat luas. Yana Mekesingal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, hari terakhir pelaporan SPT kantor pajak dipadati masyarakat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana dan tetap bersama Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak siap digelar. Sebanyak 64 desa dijadwalkan menggelar Pilkades pada November 2026. Pemilihan kepala desa atau hukum tua di Kabupaten Minahasa Utara dipastikan digelar pada November 2026 datang. Hal ini menyusul dengan dikeluarkannya aturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 yang menjadi dasar petunjuk teknis pelaksanaan. Pemerintah kabupaten pun kini tengah mempersiapkan semua regulasi terkait pemilihan kepala desa. Khusus di Kabupaten Minahasa Utara, Pemkab Minahasa Utara telah menyiapkan anggaran sebesar 2 miliar rupiah guna mensukseskan pesta demokrasi di 64 desa. Merangka merevisi peraturan daerah dan Perbub Minahasa Utara untuk pemilihan hukum tua. Jadi jelasnya bahwa PP 16 2026 sudah keluar, itu tentang juknis pelaksanaan pemilihan kepala desa. Maka kita akan jabarkan di Minahasa Utara terkait dengan ada masa jabatan hukum yang sudah selesai. Sampai hari ini terinventarisir ada 64 hukum tua yang habis masa jabatan yang perlu dilakukan pemilihan. Bagi desa yang memiliki calon lebih dari 5 orang, nantinya akan dilakukan seleksi tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat pun diharapkan agar bisa berpartisipasi aktif demi kesuksesan Pilkades di Kabupaten Minahasa Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Berita lainnya, warga di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Mamitarang mengeluhkan aktivitas pembuangan sampah yang telah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari ini. Warga menilai pembuangan sampah ke TPA Mamitarang tidak berjalan sesuai kesepakatan awal. Beginilah kondisi TPA Mamitarang pada Rabu 29 April ketika warga meninjau pembuangan sampah yang telah berlangsung sejak Selasa kemarin. Warga menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap melanggar ketentuan setelah kedapatan membuang sampah campuran ke TPA Mamitarang. Pasalnya menurut warga, TPA Mamitarang bukan lokasi pembuangan sampah campuran, melainkan jenis sampah tertentu yang telah dipilih terlebih dahulu. Atas dasar tersebut, warga meminta pemerintah segera mendengarkan aspirasi warga untuk menghentikan pembuangan sampah. Pertama, sebetulnya kami masyarakat tidak menolak tentang pengelolaan sampah yang ada di Mamitarang. Yang kami tolak itu yaitu ketika pengelolaan sampah itu tidak sesuai dengan prosedural. Yang kami dapati sekarang yang ada, ternyata pengelolaan sampah itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi tidak sesuai dengan awal yang pertemuan dengan masyarakat bahwa sampah itu akan dikelola dan didaur ulang. Tapi pada kenyataan sampah yang dilakukan sekarang yang ada di sini itu terjadi pembuangan sama dengan TPA Sumompo, dan itu yang kami tolak. Terkait kondisi ini, pemerintah melalui UPTD Persampahan menyampaikan bahwa pembuangan sampah di TPA Mamitarang merupakan bagian dari tahap uji coba. Kendati demikian, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan guna mengakomodasi aspirasi warga. Uji coba kemarin ada permasalahan yang timbul, maka kami melangsungkan rapat bersama dengan pihak Balai yang bertanggung jawab sampai saat ini terhadap TPA Mamitarang yang sampai saat ini belum diserah terimakan kepada pihak pemerintah provinsi. Dan hasil rapat salah satu yang utama bahwa kami akan turun mensosialisasikan kembali ke masyarakat masalah uji coba kemarin. Firmansyah memastikan pihaknya akan menemui warga guna membicarakan solusi yang terbaik. Ia juga menekankan bahwa proses uji coba hanya berlangsung selama 2 hari. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, ratusan masyarakat memadati kantor pajak Pratama Kota Manado dan Kanwil DJP Sulutenggo Malut di hari terakhir perpanjangan pelaporan SPT tahunan pada Kamis 30 April 2026. Warga berbondong-bondong melaporkan SPT sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Antrian pelaporan SPT mulai terjadi sejak Kamis pagi, di mana ratusan wajib pajak datang untuk melaporkan SPT tahunan untuk orang pribadi. Kanwil DJP Sulutenggo Malut menyebut perpanjangan dilaksanakan selama bulan April guna mencapai target 461.000 laporan SPT. Untuk memastikan layanan kepada wajib pajak berjalan baik, Kabid P2 Humas DJP Sulutenggo Malut menyebut pihaknya telah mengerahkan 11 kantor pelayanan, 16 KP 2KP, serta layanan di ruang publik dan kunjungan ke berbagai instansi. Dia berharap langkah ini mampu menunjang pencapaian target laporan SPT. Untuk Kanwil, kita punya target 461.639 SPT ya. Capaian sekarang sudah 447.046 SPT. Jadi capaian sudah 96,84%. Nah, kami harapkan di hari terakhir ini kekurangan kurang lebih 14.000 SPT untuk bisa mencapai target kepatuhan penyampaian SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan dapat direalisasikan hari ini. Belum pahamnya masyarakat terkait pemanfaatan layanan digital perpajakan yang baru dinilai menjadi salah satu kendala dalam laporan mandiri oleh wajib pajak. Melapor SPT, karena ini baru perdana, jadi butuh bantuan. Cepat melapor mandiri pada saat pengisian formulir ada kendala, jadi mungkin perlu bantuan langsung dari. Adapun bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan akan terkena sanksi berupa denda sesuai aturan yang ditetapkan.
Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, puluhan warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Kelas 2B Tondano melakukan proses perekaman KTP elektronik pada Selasa sore. Program ini digelar secara serentak pada lapas di seluruh Indonesia. Proses perekaman dikhususkan bagi narapidana yang sama sekali tidak memiliki identitas kependudukan. Sedikitnya 13 warga binaan permasyarakatan Lapas Kelas 2B Tondano yang tidak memiliki identitas kependudukan dilakukan perekaman. Program jemput bola yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minasa ini dilakukan untuk memastikan hak konstitusi bagi WBP ini terpenuhi. Ini juga berangkat dari apa yang menjadi surat edaran dari Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil, di mana serentak seluruh Indonesia hari ini kita melaksanakan kegiatan perekaman dan biometrik bagi warga binaan yang ada di masing-masing lapas di seluruh Indonesia, termasuk saat ini di Kabupaten Minahasa di Lapas Kelas 2B Tondano. Dan juga terkait dengan ini kami juga dijadwalkan untuk aktivasi IKD bagi PNS dan tenaga P3K kalau mungkin ada, untuk aktivasi IKD dalam rangka kita masuk di era digital. Para warga binaan yang melakukan perekaman biometrik ini berdasarkan hasil data identifikasi pihak lapas yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Karena ini merupakan program turunan daripada Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, memang hari ini secara serentak seluruh rutan dan lapas melakukan perekaman biometrik dan Perekaman biometrik identitas kependudukan bagi warga binaan ini akan digelar secara rutin. Melalui program ini diharapkan mampu memenuhi dokumen kependudukan bagi semua warga binaan, baik pemula maupun WBP yang tidak punya identitas. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Jika kita bicara tentang patung raksasa, mungkin pikiran kita langsung tertuju pada Pulau Paskah di Chili. Namun siapa sangka di jantung Pulau Sulawesi, tepatnya di Lembah Bada, berdiri patung yang tak kalah ikonik. Dikenal dengan nama Palindo, salah satu megalitik yang diperkirakan sudah berusia ribuan tahun. Patung Palindo terletak di Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Untuk sampai ke sana, pengunjung dapat melalui jalur Tentena menuju wilayah Lembah Bada. Pengunjung harus berhati-hati karena beberapa titik jalan masih rusak tergerus air. Dari Tentena, rata-rata waktu tempuh mencapai 3 hingga 4 jam perjalanan. Namun setiba di lokasi cagar budaya megalitik Palindo, rasa lelah akan terbayar. Pengunjung dimanjakan suasana alam yang asri dengan udara sejuk khas Lembah Bada. Di sini alam dan sejarah berpadu. Di antara hamparan rumput, berdiri tegak sebuah mahakarya megalitik yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat lokal. Dalam bahasa setempat, Palindo berarti sang penghibur. Nama ini diberikan karena raut wajahnya seolah tersenyum ramah kepada siapapun yang datang berkunjung. Memiliki tinggi sekitar 4 meter, patung granit ini merupakan yang terbesar di antara ratusan batu megalitik lainnya. Uniknya, Palindo berdiri dengan posisi miring yang konon disebabkan oleh pergeseran tanah atau gempa di masa lampau. Situs yang ada yaitu patung Palindo yang ada di lokasi Sepe, dan salah satu bentuknya itu seperti batu dengan tinggi 2 meter, yang ke atas 2 meter, ke bawah juga 2 meter. Patung Palindo ini ditemukan sekitar tahun 1870-an, Pak. Sesuai informasi dari leluhur kita, memang sudah lama. Tetapi nanti akhir-akhir tahun ini ada berapa banyak situs yang baru ditemukan juga. Karena kemarin tahun 2024 kemarin sempat dijadikan tempat event untuk 1000 megalit. Situs megalitik ini terletak di kawasan Balai Taman Nasional Lorelindo. Hingga hari ini, para arkeolog masih terus meneliti kapan pastinya patung ini dibuat.
Estimasi merujuk pada angka 1000 hingga 3000 tahun sebelum Masehi, sebuah bukti bahwa Sulawesi pernah menjadi pusat peradaban megalitikum. Meski telah berumur ribuan tahun, pesona Palindo tak luntur dimakan zaman. Ia tetap membisu, menjaga rahasia besarnya tentang siapa pembuatnya, serta bagaimana cara mereka memahat batu sekeras ini tanpa teknologi modern. Aldrim Talara, Kompas TV Poso, Sulawesi Tengah. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi jelang kedatangan jemaah haji di Mekah. Tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sementara itu, jemaah haji Indonesia mulai berdatangan dari Madinah ke Mekah, Arab Saudi. Jemaah akan memulai rangkaian wajib ibadah haji dengan melakukan umrah. Ya saudara, sebanyak 12 kloter jemaah haji Indonesia gelombang pertama mulai diberangkatkan dari Madinah ke Mekah. Selepas keluar dari hotel Madinah, jemaah akan mengambil mikot terlebih dahulu di Masjid Bir Ali untuk selanjutnya menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib sebagai awal rangkaian ibadah haji. Jumlah jemaah yang berangkat ke Mekah dari Madinah sebanyak 4.800 orang. Jarak antara Madinah ke Mekah kurang lebih 450 km dengan waktu tempuh sekitar 6 jam. Diperkirakan mereka akan sampai sore ini waktu Indonesia Barat. Setelah sampai di Mekah, jemaah akan diarahkan menuju sektor masing-masing. Ada 10 sektor yang disediakan petugas haji daerah kerja Mekah ini. Untuk hotel ada sekitar 177 hotel yang disediakan untuk jemaah haji. Hotel-hotel ini bisa menampung hingga lebih dari 200.000 anggota jemaah haji. Setelah di hotel, jemaah akan istirahat sebentar untuk melakukan rangkaian wajib haji, yaitu umroh secara bergelombang. Jemaah biasanya melakukan umroh pada malam atau dini hari untuk menghindari cuaca yang panas atau terik. Setelah melakukan umroh, jemaah nantinya akan menginap di Mekah sambil menunggu puncak haji tiba untuk selanjutnya melakukan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. 12 kloter jemaah haji Indonesia gelombang pertama mulai digerakkan dari Madinah ke Mekah. Usai keluar dari Hotel Madinah, jemaah akan mengambil mikat terlebih dahulu di Masjid Bir Ali untuk selanjutnya menuju ke Mekah guna melaksanakan umroh wajib sebagai awal rangkaian ibadah haji. Berikut laporan jurnalis Jihan Novita dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jemaah haji gelombang pertama kloter 1 mulai diberangkatkan dari Madinah menuju ke Mekah. Pergerakan jemaah ini akan dimulai pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Informasi lebih lengkap kita akan tanyakan kepada Kepala Seksi Akomodasi Daerah Kerja Madinah 2026, Bapak Zainal Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Waalaikumsalam, Mbak Jihan. Pak Zainal, boleh dijelaskan ini berapa banyak jemaah yang akan diberangkatkan besok dan ini dari kloter mana saja, Pak? Iya, jadi untuk hari ini yang akan berangkat ada sekitar 12 kloter, 4.870 jamaah haji. Itu rata-rata kloter-kloter yang pertama berangkat, mereka nanti akan meninggalkan kota Madinah pada hari ini dan menuju kota Mekah. Rata-rata seluruhnya adalah embarkasi yang berangkat pertama, misalnya dari JKG atau kemudian JKS atau kemudian juga PDG dan kloter yang lainnya. Jadi ada beberapa kloter, 12 kloter tersebut adalah seluruhnya kloter-kloter yang memang pertama kali tiba di Madinah dan mereka juga nanti hari ini kita akan segera berangkatkan menuju kota Mekah. Nanti sebagaimana rute biasa mereka nanti akan terlebih dahulu mikot di Bir Ali seperti itu. Mekanisme pergerakan jemaah dari hotel menuju ke Bir Ali lalu ke Mekah ini seperti apa, Pak Zainal? Jadi jamaah itu 8 jam sudah diinstruksikan untuk persiapan turun atau menurunkan kopernya dari lantai masing-masing. Nanti ada petugas umal yang bagian tahmil tanzil atau petugas yang akan menurunkan.
Kemudian 4 jam sebelum jamaah berangkat ada bus yang akan siap standby, kemudian koper diturunkan, kemudian petugas akomodasi nanti berkoordinasi dengan petugas kloter memintakan kunci kamar agar tidak terbawa, dan kemudian juga nanti mengarahkan para jamaah menuju mobil sebelum pemberangkatan. Nanti ada pemeriksaan paspor dan juga manifest di bisnya. Kemudian jamaah berangkat meninggalkan kota Madinah menuju tempat Bir Ali, Miqat. Lalu kemudian diharuskan, makanya kemudian kita anjurkan untuk semuanya berhenti karena ini termasuk adalah mereka harus mengambil niat umroh wajibnya untuk melaksanakan ibadah haji. Imbauan untuk jemaah Pak, agar transisi atau pergerakan dari Madinah ke Mekah ini berjalan dengan lancar. Iya, yang pertama tolong perhatikan arahan dan instruksi dari para pimpinan kloternya agar jamaah nanti tetap tenang, nyaman, kemudian juga barang-barang yang ada di hotel untuk tetap dijaga agak aman ketika nanti akan meninggalkan hotelnya. Kemudian juga perhatikan rombongan bisnya, karena nanti jamaah tidak akan bisa diizinkan masuk ke dalam bis kalau memang nanti berbeda dengan rombongannya, seperti itu. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih Mbak Jihan. Kepala Seksi Akomodasi Daerah Kerja Madinah 2026, Bapak Zainal Mutakin. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, setibanya di Mekah, jemaah haji Indonesia nantinya akan menuju ke hotelnya masing-masing terlebih dahulu untuk selanjutnya melakukan umroh wajib sebagai awal dari rangkaian ibadah haji. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Sementara itu, saudara, dapur untuk jemaah haji yang datang ke Mekah dari Madinah sudah dipersiapkan. Untuk jemaah yang masih di tanah air, Kemen Haji mengimbau tidak perlu membawa beras karena sudah disediakan makanan dengan porsi yang cukup. Sejumlah dapur telah disediakan untuk konsumsi jemaah haji selama di Mekah, Arab Saudi. Dapur ini nantinya akan menyuplai makanan bagi jemaah, termasuk yang baru datang dari Madinah. Sebetulnya seluruh kebutuhan jamaah insya Allah sudah disiapkan, ya, termasuk dalam makanan atau konsumsi. Jadi bahan pokok seperti beras dan sebagainya sebenarnya tidak perlu dibawa. Ya. Jadi di sini sudah lengkap, bahkan sudah matang lah gitu, sudah dimasakin. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaat yang masih berada di tanah air tidak perlu membawa beras. Sisa bagasi bisa digunakan untuk membawa hal-hal yang lebih diperlukan. Ini karena makanan pokok khas Indonesia beserta cita rasa Nusantara sudah disediakan petugas di Tanah Suci. Tim Liputan Kompas TV, Arab Saudi. Selama di Mekah, Arab Saudi, jemaah haji Indonesia bisa menggunakan bus syalawat untuk beribadah dari hotel ke Masjidil Haram. Yang menarik, untuk jemaah disabilitas dan lansia, ada bus khusus yang digunakan. Seperti apa penampakan bus ini? Berikut liputannya. Sekilas bus salawat ini tampak biasa saja, namun bus ini memiliki fasilitas khusus yang tidak dimiliki bus salawat yang lain. Ya, bus ini adalah bus salawat khusus untuk disabilitas dan lanjut usia. Yang menarik, bus ini dilengkapi sistem hidrolik yang bisa membuat badan bus bisa naik turun untuk memudahkan jemaah haji yang menggunakan kursi roda menaikkan kendaraan. Fasilitas lain adalah tempat duduk yang lebih lega untuk pendamping. Selain itu, bus ini juga dilengkapi layar monitor dan sejumlah ruang untuk menyimpan barang-barang jemaah. Jika di dalam kloter ada jamaah yang menggunakan kursi roda, petugas bisa menggunakan bus ini. Tadi saya udah bilang sama bidang lansia dan disabilitas, saya suruh profiling profil jemaah, berapa pengguna kursi roda permanennya. Kalau mereka punya setiap kloter itu minimal 5, itu sudah wajib order ini. Umrohnya pakai ini, nggak boleh dicampur sama jemaah yang sehat. Harus itu di treatment beda khusus. Secara total ada 56 bus salawat untuk disabilitas dan orang tua yang disediakan Kementerian Haji dan Umroh. Bus ini akan dioperasikan sesuai dengan pesanan jemaah. Ya, penyediaan bus disabilitas ini ditujukan untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus agar bisa tetap beribadah di Tanah Suci ini dengan baik dan lancar tanpa kendala apapun meski memiliki keterbatasan khusus. Sofyan Hartanto,
Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.